Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kita bahas lagi seputar tim kesayangan kita, yakni The Blues Chelsea, dimana Chelsea dijadwalkan akan menghadapi Newcastle United di hari Kamis besok pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan. Ini merupakan laga ketiga di tur pramusim The Blues Chelsea atau di laga kedua Premier League Summer Series. Ya, di dua laga awal kita mampu menang, ya, menghadapi Wrexham 5-0, kemudian menghadapi Brighton dengan skor 4-3. Khusus di laga pertama, menurut saya nilai dari The Blues Chelsea sangat sempurna dan saya tidak melihat ada kekurangan karena memang kualitas lawan kita, ya, di pertandingan perdana adalah tim yang menghuni divisi 4 Premier League, ya, atau League 2 musim depan. Dan musim kemarin mereka masih bermain di divisi 5 Liga Inggris atau National League, ya. Jadi sangat terlihat berbeda kualitasnya, meskipun saya mengatakan bahwa tim ini sangat sulit untuk dikalahkan, ya. Dan Chelsea mampu mengalahkan Wrexham dengan skor 5-0 dan gol-gol dari The Blues Chelsea ini tercipta cukup cantik. Gol pertama Ian Maatsen yang memanfaatkan umpan dari Nicholas Jackson. Kemudian gol kedua Ian Maatsen, ya, yang meneruskan atau menyempurnakan asis 1-2 dari Chukwuemeka. Kemudian gol ketiga dari Conor Gallagher, gol keempat dari Christopher Nkunku, dan gol terakhir yang cukup berkelas, ya, yakni gol dari Ben Chilwell, asis dari Angelo Gabriel, pemain muda asal Santos, bernilai 15 juta pounds. Ya, jadi menurut saya di laga awal kita tampil sangat sempurna. Kemudian di laga kedua, ya, kita menang 4-3 menghadapi Brighton. Meskipun di awal-awal sebelum laga saya menganggap bahwa tim ini merupakan tim yang bakal memberikan pelajaran berharga kepada para pemain muda The Blues, ya, karena di musim kemarin tim ini adalah tim yang sangat merepotkan kita dan kita kalah menghadapi tim ini di laga tandang maupun kandang, ya. Jadi Brighton menurut saya sangat menyulitkan, ya, jangankan menang, mencetak gol pun, ya, di sebelum laga, ya, ini saya menganggap agak sulit, ya. Tetapi ternyata di luar ekspektasi, ya, chemistry pemain dapat, ya, padahal baru dilatih oleh Mauricio Pochettino selama 3 pekan, ya, dan beberapa pemain baru bergabung selama 2 minggu. Dan mereka mampu menerjemahkan taktik dan strategi Mauricio Pochettino dengan baik, ya, dimana kita melihat high pressing, ya, mulai dari tengah, kemudian bermain dengan intensitas tinggi, dan ketika kehilangan bola, para pemain kita langsung cepat melakukan counter pressing, ya. Dan kerjasama tidak perlu kita tanya lagi, ya. Kita melihat beberapa kerjasama ketika menciptakan gol menghadapi Brighton itu sangat luar biasa. Gol Michael Mudryk, ya, umpan 1-2 kerjasama dengan Nicholas Jackson, sangat-sangat luar biasa, ya. Gol pertama Christopher Nkunku, pergerakan yang sangat cantik dari Chukwuemeka, ya. Kemudian gol Conor Gallagher dimulai dari soloran Cesare Casadei, dia memberikan umpan ke Nicholas Jackson. Nicholas Jackson mampu membuat assist untuk gol Conor Gallagher, ya. Kemudian gol terakhir dari Nicholas Jackson, ya, gol keempat di pertandingan ini untuk The Blues Chelsea, di mana umpan lambung, ya, dari Marc Cucurella mampu diselesaikan dengan baik oleh Nicholas Jackson. Tetapi di pertandingan ini barulah kita melihat kelemahan dari pasukan Pochettino, yakni di lini pertahanan, di mana lini pertahanan kita sangat mudah ditembus, sangat mudah kebobolan, ya. Jadi ini adalah PR Pochettino untuk bisa segera memperbaiki lini pertahanan, ya. 3 gol dicetak dengan sangat mudah. Gol pertama Danny Welbeck, ya. Gol kedua dan ketiga ketika Brighton hanya bermain dengan 10 orang pemain. Jadi tidak mungkin pertahanan ini kita bawa untuk menghadapi Liverpool di laga perdana Premier League musim depan, ya. Jadi harus sesegera mungkin diperbaiki, atau bahkan kita harus mendatangkan center back baru
Dan menurut saya seperti di video saya sebelumnya, yakni Axel Disasi menjadi target utama The Blues Chelsea di musim panas ini, ya, karena Chelsea mulai ikut persaingan untuk merebut atau mendapatkan Axel Disasi di bursa transfer musim panas ini. Oke, kita ke laga versus Newcastle, ya, dimana dari dua laga awal kita sudah bisa memprediksi tentunya, ya, siapa-siapa pemain yang layak untuk menjadi starting line up di laga menghadapi Newcastle di hari Kamis besok, ya. Kalau saya, ya, prediksi saya, kiper tentu tidak ada pilihan lain, Kepa Arrizabalaga, ya. Kemudian dua center back, ya, Thiago Silva dan juga Levi Colwill, ya. Dua pemain ini adalah duet yang cukup sempurna, ya. Intensitas tinggi para pemain muda The Blues Chelsea, ya, terutama Levi Colwill, ya, yang tentu ingin membuktikan dirinya layak untuk menjadi bagian penting The Blues Chelsea, akan dikomandoi oleh Thiago Silva, ya, pemain belakang yang kenyang akan pengalaman, ya, dan sudah banyak, ya, menghabiskan waktunya bermain di tim-tim besar. Kemudian di fullback kanan, ya, tentu Reece James tidak kita ragukan lagi kualitasnya, tetapi saat ini dia masih dalam pemulihan cedera. Dan Malo Gusto menurut saya adalah pemain yang bisa membackup posisi fullback kanan, ya, dimana di laga kedua hadapi Brighton, Malo Gusto mampu menghentikan pergerakan dari Mitoma dan mematikan gelandang asal Jepang itu, ya. Kemudian di fullback kiri Ben Chilwell, ya, kita tidak meragukan lagi, sangat sulit untuk merebut posisi Ben Chilwell, ya. Pemain ini menurut saya pemain terbaik The Blues Chelsea, ya, di posisi fullback kiri apabila dia berada dalam kondisi prima. Kemudian di double pivot, ya, Enzo Fernandez dan juga Andre Santos, ya. Dua pemain ini menurut saya layak untuk menjadi starter ketika menghadapi Newcastle United. Kemudian flank kiri Mykhailo Mudryk, ya, kerjasamanya dengan Nicholas Jackson luar biasa, ya, dan semoga di pertandingan besok mereka bisa melakukannya lagi. Kemudian di posisi gelandang nomor 10 Christopher Nkunku, ya, pemain ini bisa bermain di posisi nomor 10, ya, meskipun juga dia bisa bermain di posisi flank dan juga striker nomor 9. Tetapi posisi gelandang nomor 10 menurut saya cukup baik untuk Christopher Nkunku, karena di lini depan tentu Nicholas Jackson menjadi prioritas utama, ya. Pemain ini punya potensi yang sangat luar biasa menjadi goal getter atau predator mematikan di lini depan The Blues Chelsea. Kemudian flank kanan, ya, kemungkinan besar bakal masih diisi oleh Raheem Sterling. Jadi inilah 11 pemain pilihan saya yang menurut saya adalah starting line up terbaik The Blues Chelsea di laga besok menghadapi Newcastle United. Jadi, kalau menurut teman-teman pilihan line up dari saya ini tidak pas atau mungkin ada kurang, silakan koreksi, ya. Silakan ketik di kolom komentar pendapat, ya, dan masukan teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.